Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Aibtu Muhammad Ihsan, Babin Kaptibas Polres Labuhan Batu dianugerahkan sebagai tokoh inspiratif oleh Universitas Labuhan Batu. Penghargaan ini diberikan atas kepeduliannya yang tinggi terhadap masyarakat, khususnya melalui penyediaan layanan mobil ambulans gratis bagi warga yang membutuhkan. Aibtu Muhammad Ihsan, Babin Kamtibmas Polres Labuhan Batu yang bertugas di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, dianugerahkan sebagai tokoh inspiratif oleh Universitas Labuhan Batu. Penyerahan penghargaan ini disaksikan oleh Bupati Labuhan Batu, Dr. Maya Hasmita, beserta wakilnya Jamri, Wakapolres Labuhan Batu, Kompol Matondang, serta perwakilan Forkopimda Labuhan Batu Raya dan Perbankan saat perayaan Disnatalis ke-27 Universitas Labuhan Batu, Senin siang di kampus setempat. Selain itu, Aibtu Ihsan, kampus juga menganugerahkan dua tokoh berikutnya, yaitu Surtini sebagai tokoh inspiratif wanita hebat atas perjuangannya mengantarkan ketiga anaknya meraih gelar sarjana, dan Zainal Abidin Pakpahan sebagai tokoh inspiratif dalam kepedulian terhadap penyandang disabilitas yang juga merupakan dosen dan menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana ULB. Aibtu Muhammad Ihsan menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan ini. Padahal menyediakan ambulans gratis bagi masyarakat sejak tahun 2022 lalu sebagai bentuk rasa syukur dan ikhlas ke masyarakat. Ia juga mengaku tidak menyangka akan mendapatkan apresiasi sebagai tokoh inspiratif dalam bidang kepedulian sosial dan kemasyarakatan, dan berjanji amanah tersebut akan terus dijaga dan dijalankan dengan baik. Saya nggak menyangka kali UIL memberikan ini, tiba-tiba saya ada dihubungi oleh panitia, ya udah, kemudian saya berikan semua profil data saya dan tidak menyangka sekali, tapi saya sangat berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini berlanjut kepada saya dan menjadi amanah bagi saya. Sementara itu, Rektor Universitas Labuhan Batu Ade Parlaungan Nasution menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kampus terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan para tokoh dalam bidang sosial, pendidikan, kepedulian terhadap masyarakat. Aibtu Ihsan juga dinilai memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan berharap dapat menjadi contoh bagi personel kepolisian yang lain. Ini sangat kita apresiasi dan kita menjadikan dia tokoh menginspirasi versi Universitas Labuhan Batu. Karena nilai kemanusiaan itu lebih tinggi ya. Kenapa kita pilih beliau juga? Karena walaupun dia polisi, tapi sisi manusianya itu dia mampu memberi pelayanan di masyarakat di sekitarnya. Pak, untuk Pak Kapolda atau Kapolda sendiri ada yang disampaikan Pak terkait ini Pak? Polisi. Ya, tentunya ke Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Kita tahu polisi ini kan humanis ya. Artinya kita berharap para personal polisi ini bisa terinspirasi dari Pak Ihsan tadi, Pak Polisi Aibtu Ihsan tadi, bagaimana bermasyarakat. Sebenarnya polisi banyak yang baik ya. Ada juga personal polisi Labuhan Batu yang viral di Labuhan Batu itu mengajar bahasa Arab di pesantren sebenarnya. Jadi memang untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda ini supaya ditekankan sisi humanis dari seorang polisi sehingga masyarakat melihat polisi itu adalah sebagai mitra atau sahabat, bukan justru melihat polisi takut begitu. Ini terobosan bagus menurut saya. Dari Polres Labuhan Batu, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebanyak 6.370 calon bintara dan tamtama Polri resmi mengikuti pendidikan pembentukan yang dimulai serentak di seluruh sekolah polisi negara dan lembaga pendidikan Polri di Indonesia. Di SPN Polda Riau sendiri tercatat sebanyak 111 siswa didik baru yang akan menjalani proses pendidikan dan pelatihan intensif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polri. Saat ini sedang berlangsung pembukaan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2025-2026 di SPN Polda Riau. Berikut laporan selengkapnya. Pembukaan pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2025-2026 ditandai dengan upacara yang digelar di SPN Polda Riau dan dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Polisi Heri Heriawan. Dalam sambutannya, Irjen Heri menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus dan berhak mengikuti program pendidikan ini. Irjen Heri menekankan keberhasilan yang diraih para siswa bukan hanya hasil dari ketekunan dan kerja keras pribadi, tetapi juga merupakan berkah dari Tuhan serta dukungan penuh dari orang tua dan keluarga. Kapolda Riau juga menyampaikan keyakinannya dengan tekad dan semangat tinggi, para siswa akan mampu mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dengan baik hingga nantinya siap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Program pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri tahun ini dilaksanakan secara serentak di 10 lembaga pendidikan di lingkungan Polri, termasuk di SPN Polda Riau yang menampung 111 peserta didik baru. Demikian yang dapat saya laporkan dari Polda Riau. Saya Bribda Zaskia melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Divisi Humas Polri menerima kunjungan kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Kamis pagi 31 Juli 2025. Dalam kunjungan kerja ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional mempelajari fungsi Divisi Humas Polri dalam proses monitoring isu-isu yang ada di media sosial. Dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 Gedung Divisi Humas Polri, perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional disambut baik oleh Kepala Bagian PEM Analis Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Kombes Pol Heru Yulianto, yang didampingi oleh personel Biro Multimedia Divisi Humas Polri. Dalam kunjungannya, Badan Riset dan Inovasi Nasional mempelajari fungsi dan peran kerja Divisi Humas Polri dalam mengatasi hingga menanggulangi krisis konten negatif yang bisa ditimbulkan oleh influencer agama yang bersifat provokatif pada media sosial. Ketua Tim Peneliti Riset Agama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Atikoh, menegaskan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional mendapat pembelajaran dan masukan dari Divisi Humas Polri terkait dengan penanganan terhadap konten media sosial yang terindikasi dapat memberikan pengaruh negatif ke masyarakat. Selain itu, Ketua Tim Peneliti Riset Agama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Atikoh, turut menyampaikan langkah yang Humas Polri terapkan sangat tepat dalam menangani krisis di media sosial. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bagian Pak Heru tadi, kami sangat menerima istilahnya mendapatkan masukan, pandangan-pandangan baru terkait dengan bagaimana Humas Polri itu seperti tadi disampaikan oleh Bu Yumas, memberikan pengayoman atau memberikan pelindungan kepada masyarakat terhadap adanya sekarang ini sedang bergulir atau adanya akun-akun yang baru di platform-platform media sosial yang dipergunakan oleh para ustadz selebritis, tidak hanya di dalam memberikan dakwahnya, tetapi juga dalam rangka menarik perhatian kepada masyarakat, terutama sekarang ini yang lebih banyak menjadi followernya itu kan anak-anak muda yang masih punya gejolak jiwa yang tinggi, sehingga pengaruh-pengaruh yang kadangkala itu ternyata negatif mereka tidak sadari. Oleh karenanya kami ingin melihat bagaimana sih pengamanan atau perlindungan atau apa yang sudah dilakukan oleh Humas Polri terhadap isu-isu atau kemudian gerakan-gerakan atau aksi-aksi yang dilakukan oleh para ustadz selebritis dalam rangka menarik atau tadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala Biro itu mengengagement atau menarik perhatian kepada masyarakat, khususnya pengikut dari akun-akun yang mereka sudah punya. Kedepannya, Badan Riset dan Inovasi Nasional berharap dapat bekerja sama dengan Divisi Humas Polri dan kerjasama dapat terjalin dengan berkesinambungan sehingga dapat mencegah tumbuhnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila guna mendukung dan menciptakan generasi emas di tahun 2045.
Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Kapolda Gorontalo Irjen Pol R. Eko Wahyu Prasetyo bersama Gubernur Gorontalo Kusnar Ismail meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa sekolah di wilayah Kabupaten Gorontalo pada Kamis 31 Juli 2025. Bribda Vistala Nisianu, personil Humas Polda Gorontalo akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, Irjen Pol Dr. Andus R.Eka Wahyu Prasetyo SH menghadiri undangan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka peninjauan langsung program makanan bergizi gratis yang dilaksanakan di beberapa titik wilayah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi anak-anak, khususnya di lingkungan sekolah dasar dan menengah. Peninjauan program makan bergizi gratis ini dilakukan di 3 lokasi yang berbeda, yakni di SDN 5 Kabupaten Gorontalo, Dapur MBG di Yayasan Rumah Inovasi Madani Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, serta SMK 1 Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program prioritas pemerintah ini berjalan sesuai dengan harapan dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak-anak usia sekolah, khususnya dalam pemenuhan gizi harian. Dalam kunjungannya, Kapolda dan Gubernur menyempatkan diri untuk berinteraksi langsung dengan para siswa, melihat secara langsung proses penyajian, dan mengamati konsumsi makanan bergizi yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Interaksi ini tidak hanya mempererat hubungan antara pimpinan daerah dan masyarakat, tetapi juga memberikan semangat dan motivasi bagi para siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita mereka dengan dukungan gizi yang memadai. Kapolda Gorontalo Irjen Pol R. Eko Wahyu Prasetyo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Program ini merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul. Sementara itu, Gubernur Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis hingga seluruh sekolah di wilayah provinsi, serta mengapresiasi dukungan penuh dari pihak kepolisian, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan program ini, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program makan bergizi gratis sendiri merupakan upaya strategis pemerintah untuk menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta membangun kebiasaan pola makan sehat sejak dini. Dengan adanya kunjungan langsung dari Kapolda dan Gubernur ini diharapkan pelaksanaan program MBG terus mengalami peningkatan kualitas dan cakupan, sehingga benar-benar menyentuh kebutuhan dasar siswa di seluruh pelosok Gorontalo yang menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Pelatihan berbasis masyarakat kejuruan menjadi gelombang kedua yang diselenggarakan oleh Satgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya resmi ditutup pada Rabu 30 Juli 2025. Acara penutupan ini dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso dan dihadiri langsung oleh tim Dai Polri yakni Ibda Ilham Sriwan, Aibtu Ridwan dan Aibda Sofyan Aliosi sebagai pelaksana dan pembimbing kegiatan. 3 personel Polri ini juga berikan pesan-pesan kebangsaan dan motivasi kepada para peserta yang sebagian besar merupakan istri dari ex-warga binaan. Dalam kesempatan tersebut, Ibda Ilham Sriwan menyampaikan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Poso. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama, serta menjaga situasi damai yang kini mulai dirasakan di Kabupaten Poso. Pelatihan menjahit ini merupakan bagian integral dari upaya pendekatan humanis Satgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya. Program ini dirancang untuk tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara warga dan aparat keamanan, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi para peserta pelatihan. Antusiasme dan apresiasi tinggi datang dari para peserta yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Dai Polri atas inisiatif dan pendampingan selama pelatihan. Mereka bahkan berkomitmen akan memanfaatkan keterampilan yang didapat untuk membuka usaha mandiri dan siap membantu Polri dalam menjaga keamanan wilayah.
Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.